Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita implementasi data yang idealnya itu memang kita jangan hard delete ya. Jadi jangan sampai teman-teman menghapus semua data yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya strateginya ada banyak ya. Nah ada teman-teman pindahkan contohnya ke tabel terpisah, archive, atau yang paling gampang itu adalah implementasi soft delete. Nah jadi sebenarnya hanya ada penanda saja di tabel itu kalau data tersebut sudah dihapus misalnya. Nah, cuma kan problemnya itu kan ada beberapa kasus di mana biasanya ada unik contohnya ya. Misalnya contohnya kita pakai email. Nah, email itu unik. Nah, ketika dihapus, harapannya kita bisa memasukkan email baru. Nah, tapi kan karena sudah unik emailnya, jadi kita nggak bisa masukkan email baru ya. Nah, dengan email yang sama maksudnya. Nah, pertanyaannya, gimana handle itu? Nah, di sini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat. Oke, ini dari Akmal Keshin ya pertanyaannya. Unique key dan juga soft delete problem. Halo Kang Eko, izin bertanya, saya ada sebuah case di mana saya punya sebuah tabel yang memiliki unique key, tetapi menerapkan soft delete. Jadi case-nya begini, katakanlah kita punya tabel users dan tabel comments. Tabel user memiliki relasi one to many terhadap tabel comments ya, jadi satu user bisa punya banyak komentar. Dan saya juga buat cascade on delete di tabel comments-nya terhadap tabel users-nya untuk menjaga konsistensi data jikalau tabel user dihapus data, maka tabel comments akan dihapus juga. Jadi karena dia cascade on delete ya, jadi kalau dihapus usernya, maka semua komentar milik user itu akan dihapus juga. Nah, tapi saya ada kepikiran untuk update. Saya ingin membuat komen dari setiap user itu tetap ada meskipun usernya itu dihapus. Maka dari itu saya coba implementasi soft delete ke tabel users dengan menambahkan kolom deleted at ya. Jadi kemungkinan ini adalah tipe data waktu. Nah, tapi di sini ada kendala. Katakanlah user yang username-nya namanya Bob, dia menghapus akunnya. Artinya deleted at-nya akan mencatat tanggal akun tersebut dihapus. Nah, comments dari user Bob itu masih aman dan tidak terhapus. Nah, tapi andai kata di kemudian hari ada user lain yang registrasi dengan username yang sama, yaitu adalah Bob, akan terjadi error di tabel users karena users Bob itu sudah tidak ada di tabel tersebut, meskipun secara teknis user Bob itu sudah dihapus ya atau deleted at. Ini memang expected ya, jadi kalau misalnya username-nya itu adalah unique, jadi dia kalaupun sudah dihapus ya, soft delete, ya tetap aja tidak bisa digunakan lagi. Nah, saya coba cari cara dan ketemulah cara di PostgreSQL, dia menyediakan partial index di mana saya bisa menetapkan constraint unik terhadap kolom username di tabel user ini, jikalau kolom deleted at-nya 0. Alhasil, data user bernama Bob ya tetap bisa registrasi dan data user Bob yang lama tetap ada sehingga comments dari user Bob yang lama juga tetap ada. Nah, tapi di sini saya masih merasa ada yang kurang tepat dari pendekatan ini. Nah, kira-kira di perusahaan-perusahaan besar ketika mereka memiliki case serupa di mana mereka ingin menjaga konsistensi data tersebut, bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Oke. Nah, sebenarnya sih pendekatan ini udah bener ya. Jadi, menambahkan indeks agar tidak duplikat ya. Nah, itu udah bener sih sebenarnya. Nah, sayangnya di beberapa database itu 0 itu dianggap dia tidak ada nilai ya. Jadi ketika teman-teman memasukkan unique index-nya itu terhadap kombinasi dua kolom, contohnya username dan juga deleted at, itu kemungkinan kalau saya registrasi pakai Bob, lalu nilainya 0, deleted at-nya, lalu saya registrasi lagi pakai Bob, deleted at-nya 0 lagi, maka kemungkinan itu akan diterima. Ya, jadi tidak bisa dijaga. Nah, jadi itu memang behavior dari data 0 ya. Jadi kayaknya sih di Postgre dan MySQL juga sama ya. Kita akan coba lihat prakteknya aja nih. Oke, kita akan coba bikin sebuah tabel misalnya ya. Jadi kita create tabel users misalnya ya. Ini kita ID, ini serial misal aja. Nah, di sini ini adalah primary key-nya. Lalu kita bikin username ya. Ini varchar 100 misalnya ya. Nah, ini not null. Oke, name varchar 100 not null ya. Nah, misal aja kita tambahin deleted at ya. Ini misalnya timestamp. Nah, ini seperti ini. Ini kan bisa 0 ya. Nah, oke, kita coba. Oh ya, saya lupa create unique index. Namanya contohnya username deleted at ya. Nah, on users. Nah, kita mau di username dan juga deleted at. Oke, udah ya. Nah, kita coba insert nih. Kita insert misalnya ya.
into users ya, username, name, dan deleted at. Nah, di sini misalnya values-nya yang pertama adalah echo ya, username-nya, name-nya juga echo, lalu ini kita pakai null. Nah, apa yang terjadi? Coba saya insert, sukses ya. Saya akan copy, paste lagi di sini, insert lagi. Nah, lihat sukses. Padahal kita mungkin mikirnya lah, ini kan username sama deleted at-nya kan harusnya unik ya, karena di sini kita udah bikin unik. Nah, tapi problemnya nilainya adalah null. Jadi null itu memang tidak dicek sebenarnya ya. Jadi ini memang spesial tipe data, spesial data yang memang nilainya itu nggak jelas ya, belum ada ya. Jadi kalau kita coba select ya, select bintang from users, saya akan coba select. Nah, lihat hasilnya ya, username-nya ini echo, dan ini deleted at-nya 00 semua. Nah, jadi seperti itu. Nah, lantas gimana nih kalau kita pengen swap delete, tapi kan otomatis kan nggak boleh ada yang duplikat ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ya mau tidak mau, kalau di Postgre itu memang ada ini ya, tadi ya, partial index ya. Jadi kita hanya bikin index misalnya kalau deleted at-nya itu nilainya 0. Kalau nilai deleted at-nya itu ada nilainya, contohnya, waktu dihapusnya, maka kita tidak akan masukkan indeksnya, misal seperti itu. Jadi saya coba drop dulu, tabel user contohnya. Kita create ulang tabel usernya. Nah, di sini ketika create ini kita tambahin where ya. Di sini deleted at-nya is null. Jadi data index ini hanya akan bekerja kalau deleted at-nya adalah null. Dan ini kita nggak perlu lagi pakai deleted at. Jadi kita cuma ngecek ke username-nya aja. Jadi username-nya ini akan dianggap index ya terhadap semua data yang deleted at-nya is null. Kalau bukan, ya berarti kita anggap dia tidak akan nempel indeksnya di situ. Oke, kita coba nih. Oke, indeksnya sudah dibuat. Saya akan coba insert yang ini. Sukses. Coba insert yang sini. Nah, lihat dia duplikat ya. Error ya. Kenapa? Karena tidak boleh. Ini kalau kita lihat lagi datanya, nah lihat. Dia cuma ada satu echo. Oke, kita coba hapus nih ya. Jadi saya akan coba hapus di sini. Oke, bukan hapus, sorry, di delete ya, update user set, contohnya deleted at sama dengan now, where, contohnya username-nya echo. Nah, sudah dihapus ya, kita cek di sini. Nah, ini sudah ada deleted at-nya ya. Nah, sekarang saya coba insert lagi. Nah, lihat, sukses ya, ketika saya coba eksekusi ulang. Nah, sekarang ada nih, echo di sini ya, deleted at, dan di sini echo yang 0. Nah, ini kalau saya coba insert lagi, error ya, karena yang deleted at-nya 0 itu memang masih ada di sini. Nah, jadi sebenarnya sih strategi ini memang sudah benar ya, untuk implementasi swap delete. Jadi di mana kita masih tetap bisa ya, bikin unik ya, nah tapi terhadap data-data yang memang belum di-delete. Nah, cuma problem ini, kalau tidak salah itu yang partial index ini itu cuma hanya ada di Postgre. Saya nggak tahu Oracle apakah punya atau enggak, atau SQL Server punya atau enggak. Tapi setahu saya MySQL itu ya itu nggak punya fitur ini. Ya, correct me if I'm wrong ya. Teman-teman kalau misalnya merasa udah ada di MySQL terbaru, misalnya silakan di komen aja. Tapi kayaknya nggak ada fitur seperti ini. Jadi kalau di MySQL yang mau tidak mau bikin indeksnya harus langsung di sini deleted at. Cuma masalahnya kalau nilainya 0, tetap nggak akan bisa duplikat. Jadi mau tidak mau ya, kalau contohnya teman-teman pakai database yang tidak support partial index ini, ya teman-teman untuk deleted at-nya ya, timestamps-nya, itu pastikan not null misalnya ya. Nah, lalu teman-teman bikin satu kesepakatan ya, contohnya waktu, misalnya tanggal 1 Januari 1990 misalnya, atau 1900 gitu ya. Nah, itu dianggap data yang belum dihapus misalnya. Kalau deleted at-nya sudah berubah, baru dari tanggal itu berarti dihapus. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gitu. Jadi kayak bikin default value lah ya, value-nya apa. Nah, ini resiko kalau pakai deleted at ya. Beda kalau deleted, kalau pakainya yang flagging ya, is deleted gitu ya. Nah, kayak gini. Ya itu mungkin gampang ya, karena di awal selalu false misalnya. Tapi kalau yang tanggal atau waktu seperti ini, teman-teman bisa bikin satu kebijakan ya, satu standarisasi lah.
Kalau datanya belum dihapus, maka tanggalnya pakai tanggal ini gitu ya. Jadi tanggal lama lah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dihapus, baru diupdate ke data yang terbaru. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan